Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustaz Taman Sudikawin Dadi, absen 30. Perkenalkan, saya Arya Sita Sudabani, absen 10. Perkenalkan, nama saya Anang Kristiaji, absen 6. Perkenalkan, saya Aldi Nur Cahyo, absen 3. Akan menampilkan podcast dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Hai, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Arya Sita di podcast 11 Television A. Di episode kali ini kita akan membahas tentang perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville. Ya, kita langsung saja bertanya, apa yang Anda ketahui dari perjanjian Linggarjati? Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Kuningan Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Dan untuk isi dari perjanjian Linggarjati itu apa sih? Isi perjanjian Linggarjati adalah Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayahnya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah ke facto paling lambat 1 Januari 1949. Kapan sih dilaksanakannya perjanjian Linggarjati itu? Perjanjian Linggarjati dilaksanakan sejak tanggal 11 November 1946 sampai dengan tanggal 13 November 1946. Dan siapa saja yang terlibat dalam perjanjian Linggarjati? Dalam perjanjian tersebut, beberapa tokoh yang datang sekaligus mewakili masing-masing pihak. Pertama, pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Sohail sebagai ketua, ditemani oleh A.K. Gani, Susanto, Priparjo, dan Muhammad Roem. Ketua pihak Belanda diwakili oleh Wim Soeharto sebagai ketua dan ditemani oleh Max van Pol, H.J. van Mox, serta F.D. Boer. Ketiga, pihak Inggris selaku penanggung jawab atau mediator diwakili oleh Lord Cairns. Terima kasih Ustaz. Dan sekarang kita lanjut ke perjanjian. Apa yang kamu ketahui tentang isi perjanjian Renville? Oke, untuk isi perjanjiannya yaitu pemberontakan Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan segera. 2. Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS. 3. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. 4. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. 5. Akan terbentuk UNI Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. Siapa saja sih tokoh delegasi Indonesia dalam perjanjian Renville? Oke. Tokoh delegasi Indonesia dipimpin oleh M.R. Amir Syafruddin dan Belanda oleh R. Abdul Qadir Widodo Atmojo. Dan apa sih dampak dari perjanjian Renville di wilayah Indonesia? Dampaknya yaitu akibat perjanjian Renville, luas wilayah Indonesia menjadi mengecil dan sangat merugikan. Para tentara di Jawa Barat harus berpindah ke Jawa Tengah yang dikenal dengan peristiwa Luang Merah, Siliwangi. Bahkan ibu kota negara juga harus berpindah dari Jakarta karena tidak lagi menjadi wilayah kekuasaan Indonesia. Baik, terima kasih Adi. Ya, sama-sama. Itulah podcast pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya Arya Seta. Terima kasih.